Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bio Asik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap sehat, tetap bisa aktivitas untuk belajar jarak jauh, dan masih bisa memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dengan mengirim video-video pembelajaran. Tentu kami menginginkan ini bermanfaat untuk anak kami, siswa didik kami. Nah, seandainya ada siswa lain, guru lain yang memberikan kontribusi dengan like, komen, ya yang positif. Dalam hal ini yang positif bukan berarti harus memuji. Ya, memberikan koreksi tidak apa-apa di komen. Tapi ya kalau memaki atau apalagi kalau misalnya mau memberikan hal yang lain-lain, nah saya sertakan nomor HP. Jadi tentu ini bukan untuk peperangan dan bertarung, bukan ya. Bagi yang tidak puas, yang sudah memberikan makian, ya tidak apa-apa, disyukuri aja, berarti sudah mau menerima atau menyimak video yang sudah kami buat. Tapi lebih etisnya tentu silahkan ya kita jadi sahabat dengan mengirim pesan lewat WA saja. Nah, apa perbaikannya? Nah, kami juga membuat media ini ya termotivasi setelah kita di rumah terus, tidak kemana-mana, belajar jarak jauh, harus mengelola kelas di Google Classroom dan harus membuat video sesuai kebutuhan. Nah, itulah latar belakang kami membuat konten-konten ini. Udah pasti banyak kekurangannya. Oke, terima kasih, kembali lagi ke niat kami hari ini untuk menjelaskan kepada siswa-siswi kami perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Tetapi tentu yang sederhana saja. Yang kita akan lihat perbedaan pada bentuknya, letak sel inti, dan organelanya. Oke, terima kasih anakku sekalian. Semoga kalian bersemangat terus dan mendapat pencerahan dari video ini. Ya, pasti banyak kekurangan, kalian boleh membuka lagi buku panduan, referensi yang lain. Ini hanya sebagian saja dari yang materi yang akan kamu dapatkan. Terima kasih. Mari kita menyimak perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bio Asik dimanapun berada, channel Bio Asik sudah membuat 2 model sel. Ada sel hewan bulat, ada sel tumbuhan persegi, semuanya ya 3 dimensi. Ya, mungkin banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan, tapi minimal bisa membuat siswa mudah membedakan. Ya, berdasarkan komen yang sepertinya sangat kecewa, ya saya mohon maaf belum bisa memberikan kepuasan kepada Bapak. Tapi saya di sini hanya punya semangat untuk berkontribusi karena sekalian konten ini untuk siswa-siswa kami belajar jarak jauh. Tetapi juga saya upload ke YouTube, ya siapa tahu ada yang termotivasi. Ya, seandainya ada yang memaki, ya tidak apa-apa, alhamdulillah saja. Nah, kita kembali lagi ke perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Nah, ini bentuk bulat, ini kotak. Jadi kalau kami bertanya kepada siswa kami, sebutkan perbedaan bentuk sel hewan dan tumbuhan. Nah, bentuk sel hewan bulat atau bisa juga si lonjong, karena kan dibentuk bulat. Bentuk sel tumbuhan
persegi atau bersudut. Nah, apa ya yang membedakan? Ya karena pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, ini dindingnya nih, styrofoam hitam ini kita analogikan dengan dinding sel. Sedangkan kardus yang dibuat oleh kami ini yang merah ini ya membran selnya. Nah, dinding sel ini kan kaku karena terbuat dari selulosa gitu. Nah, kalau pada sel hewan kan membran sel aja. Itu perbedaan pertama. Sekarang perbedaan kedua, letak inti. Ini lihat letak inti sel hewan di tengah persis. Nah, anakku sekalian, sebenarnya sel hewan yang besar itu yang mudah kalian amati ya telur. Sehari-hari kalau kalian makan telur, kamu pecahin, pasti kamu akan mendapatkan intinya kuning telur ya, itu di tengah pasti. Kamu masukkan ke dalam gelas itu, nanti tetap aja kuning telur itu ada di tengah. Kenapa? Karena ya semua organela di dalam sel hewan tidak akan berpindah tempat sebenarnya. Karena dia di dalam sudah punya sitoskeleton, sudah punya organela yang menguatkan mereka berada di dalam kedudukan walaupun mengambang di dalam cairan jelly. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan itu lihat intinya di pinggir persis mepet ke membran. Kenapa kalau sel tumbuhan intinya di pinggir? Nah, karena ada vakuola atau rongga udara yang besar yang ada di tengah menghabiskan ruangan semuanya, ruangan sel gitu. Nah, kalian sudah mendapatkan dua perbedaan ya, letak inti. Jadi sel hewan letak intinya di tengah, sel tumbuhan intinya di pinggir. Sekarang organelanya berbeda tidak? Oke. Nah, ini mungkin nih yang harus kalian tahu, ini ada nih mitokondria. Ini ada yang warna hijau di luar nih. Biasanya organelnya juga dekat mitokondria. Nah, mitokondria kan proses pembentukan energi. Itu biasanya ada hasil sampingnya atau istilahnya sampah metabolisme, yaitu hidrogen peroksida. Itu kan racun. Maka peroksisom ini menghasilkan enzim katalase untuk menetralisir racun. Nah, ini ada pada sel hewan. Karena sel hewan kan lebih banyak mitokondrianya karena dia memang memerlukan energi lebih banyak. Nah, secara utuh mitokondria ya ini seperti sosis ini yang kuning. Terus apa lagi ya yang ada di sel hewan? Ini yang dua hijau ini. Sentriol. Organela yang merupakan pusat pembelahan sel. Jadi sebelum sel membelah, sentriol ini akan bergerak. Ya, menghasilkan benang-benang gelondong. Nah, ini ada badan Golgi menghasilkan warna merah itu vesikel yang nantinya akan menjadi organel tersendiri namanya lisosom. Lisosom itu organel yang fungsinya untuk mencernakan karena dia ada enzim proteolitik yang bisa mencernakan protein. Gitu. Itu organel yang khas banget pada hewan. Sekali lagi ada peroksisom yang menghasilkan enzim katalase untuk menetralisir hidrogen peroksida. Ada sentriol, ada lisosom. Nah, organel yang tadi disebutkan tidak ada di tumbuhan. Tapi tumbuhan punya organel yang khas. Nah, yang warna hijau itu dua, itu adalah kloroplas. Plastida, mohon maaf. Nah, di dalam plastida itu yang membrannya dua, ada membran kuning, membran luar, membran dalamnya warna hijau, terus di tengahnya ada yang biru-biru menumpuk. Itu adalah grana, itu yang merah, lamela, itu yang hijau itu adalah stroma. Nah, di dekat plastida ada warna hijau berderet. Ini adalah glioksisom. Kalau tadi di hewan ada peroksisom, ini glioksisom. Di sini mungkin berbeda karena fungsinya berbeda. Kalau glioksisom itu fungsinya lebih kepada penyimpan lemak atau produksi lemak, terutama pada tanaman-tanaman berbiji atau biji-bijian. Nah, sekarang apa sih yang
khas banget pada tumbuhan. Ini ada dinding sel nih yang bersama selulosa atau dengan selulosanya dia membuat sel menjadi kaku. Terus vakuola yang besar nih yang menguasai sitoplasma, sehingga organ lain terpinggirkan, termasuk inti minggir. Terus adanya plastida, ya, ini adanya gliosisom. Nah, sementara organela yang lain ada sama kayak mitokondria, ada sama retikulum endoplasma, ada ribosom sama, ada badan Golgi sama. Itu antara sel hewan dan sel tumbuhan sama. Jadi kesimpulannya apa anakku sekalian? Apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan bentuk? Nah, dengan mudah ya. Malah ada siswa kami yang mengatakan sel hewan bentuknya bulat dan lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Boleh. Sel tumbuhan berbentuk persegi atau memiliki sudut. Bisa sudutnya tuh bisa persegi 4, persegi 5. Karena tadi kaku dia ya. Dan lebih besar. Boleh, betul. Ya, terus letak inti. Sel hewan letaknya intinya di tengah, sel tumbuhan di pinggir karena ada vakuola. Betul. Terus organela apa? Kalau pada sel hewan ada organela khas, yaitu peroksisom, sentriol, dan lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan organela khasnya adalah dinding sel, vakuola, plastida, dan gliosisom. Oke anakku sekalian, mudah-mudahan media pembelajaran sederhana ini yang dibuat juga sangat sederhana, tidak mengurangi kamu untuk memahami biologi, konsep biologi, terutama perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, kalau yang merasa ini bermanfaat, monggo dipakai. Kalau merasa jelek banget, buruk banget, tidak apa-apa. Ya, kami sudah merasa bersyukur di kala pandemi, di kala belajar jarak jauh, kami masih bisa memberikan motivasi kepada siswa-siswa kami membuat media pembelajaran ini. Dan kami sebagai gurunya hanya mengkonfirmasi, karena ada beberapa siswa yang membuatnya kadang jauh dari konsep yang kami inginkan. Ya, semoga bermanfaat. Dan terutama untuk para siswa yang ingin membuat model sel hewan dan sel tumbuhan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang merasa senang ya monggo di like, di subscriber. Yang tidak senang ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap berterima kasih Anda sudah mau menonton dan mendengarkan penjelasan kami, yang kalau memang belum jelas monggo di komen, nanti diberikan tambahan. Semoga kita bisa menjadi bagian dari dunia pendidikan dan pencerahan kepada anak-anak dan siswa-siswi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.